Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Yusriadi Sugiarto yang akan memandu acara talkshow pada pagi hari ini. Dan pemirsa, pada hari ini kita akan membahas tema seputaran kolaborasi penanganan stunting, yaitu pimpinan daerah Aisyah Parepare dan pemerintah kota menuju generasi sehat dan cerdas. Dan di studio saat ini saya sudah ditemani dengan narasumber kita, ada Ibu Haniarti SSI APT MKes selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Parepare dan juga Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, dan pemirsa, tanpa berlama-lama kita akan membahas tema kita pada pagi hari ini mengenai kolaborasi penanganan stunting pimpinan daerah Aisyah Parepare dan pemerintah kota menuju generasi sehat dan cerdas. Nah, sebelum masuk lebih jauh membahas tema kita pada pagi hari ini, Bu, mungkin pemirsa di rumah ini mau tahu sih apa sih sebenarnya stunting ini? Kenapa beberapa hari ini kota Parepare masih membahas mengenai stunting? Silakan, Bu. Oke. Terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berbicara tentang stunting sekarang kan ini lagi marak-maraknya ya. Jadi mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok itu tentu berbicara tentang masalah stunting, karena ini juga merupakan program pemerintah pusat untuk mencapai target penurunan stunting itu sampai 14% itu. Sementara di daerah-daerah yang lain itu ya angka stunting itu masih cukup tinggi sekali, sehingga ya perlu memang kita gotong royong ini yang untuk menanggulangi masalah stunting ini. Nah, kalau kita berbicara stunting itu adalah kondisi tubuh balita atau anak itu tidak tinggi badannya tidak sesuai dengan umur. Nah, ini biasa diukur dengan standar deviasi kurang dari -2 standar deviasi yang dilakukan oleh WHO. Itu ya. Jadi kalau kita melihat kondisi sekarang yang ada di ini, ternyata data yang kita dapat itu bahwa memang di Sulawesi Selatan khususnya ya, kalau di Indonesia itu kan itu sudah mencapai 21,6% prevalensi daripada stunting itu. Sementara kalau di Sulawesi Selatan itu cukup tinggi itu datanya, itu bahwa itu sebanyak 27,2%. Ini untuk Sulawesi Selatan. Nah, kalau seluruh Sulawesi Selatan itu, kabupaten yang tertinggi jumlah stuntingnya itu adalah Jeneponto. Itu yang cukup tinggi, itu sekitar 39,8%. Sementara kalau yang terendah itu Kabupaten Baru, hampir 14,1%. Jadi hampir mendekati prevalensi yang ditargetkan nasional. Ini untuk Kabupaten Baru. Nah, untuk Kota Parepare sendiri seberapa besar ini? Nah, ternyata Kota Parepare ini dia berada di posisi ke-15 di Sulawesi Selatan dengan jumlah stunting itu 27,1%. Ini cukup tinggi juga. Ini masih di atas ya yang dicanangkan. Nah, kalau hasil penelitian yang dilakukan itu oleh beberapa mahasiswa bahwa dan data-data yang kita peroleh itu jumlah anak-anak stunting yang ada di Parepare itu sebenarnya 110 ya. Jadi ada yang itu terbagi lagi. Jadi ada yang sangat pendek itu berjumlah 225 balita sangat pendek, dan yang balita pendek itu sebanyak 785. Ini data yang kita peroleh. Nah, kalau melihat angka stunting yang ini ya, memang pemerintah itu bekerja keras ya untuk menurunkan angka stunting ini. Nah, apa sih stunting itu sebenarnya? Tadi kita sudah jelaskan bahwa stunting ini itu kondisi tubuh anak itu tidak sesuai dengan umurnya, jadi tinggi badannya. Nah, kalau kita melihat apa dampak daripada kalau anak-anak balita itu terkena stunting, nah itu cukup besar. Jadi ada dampak jangka panjangnya, kemudian ada dampak jangka pendeknya. Nah, jangka pendeknya itu seperti apa? Nah, itu nantinya pertumbuhan anak itu akan terganggu. Nah, itu bisa menyebabkan anak-anak ini menjadi pendek. Kemudian motoriknya, kognitifnya, kecerdasannya itu akan terganggu. Itu yang dipengaruhi oleh stunting. Nah, jangka panjangnya apa ke depannya?
jangka panjangnya itu nantinya anak-anak ini kalau prestasi belajarnya, terutama ya kalau kita hubungkan dengan prestasi belajar, itu akan menurun ya. Kemudian yang berikutnya ada mudah terkena penyakit-penyakit yang lain degeneratif, apalagi dia akan juga istilahnya kepercayaan dirinya nanti itu akan rendah ya. Dia tidak akan punya kepercayaan diri yang lebih. Jadi kalau misalnya dia remaja, nanti dia akan terbawa itu. Kemudian hubungan sosialnya juga dengan remaja-remaja yang lain nantinya itu akan terganggu. Nah, di sini yang memang dampaknya yang memang kita perlu perhatikan. Nah, sekarang kalau kita berbicara kapan sih sebenarnya yang namanya stunting itu muncul? Nah, yang harus kita perhatikan bahwa resiko munculnya stunting itu biasanya pada 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kalau data yang kita dapatkan bahwa stunting secara global itu pada anak umur di bawah 5 tahun. Itu biasanya terjadi di bawah 5 tahun. Kemudian kalau stunting terjadi dalam kandungan itu, kalau hasil penelitian itu mengatakan 11,2%. Jadi dia di dalam kandungan itu sudah mulai terbentuk stunting. Apalagi kemudian pada anak berumur 2 hingga 5 tahun ini itu sampai 28%, 2,8,0% itu berumur 2 hingga 5 tahun. Sementara kalau stunting terjadi dalam usia 2 tahun itu 60,8%. Wow. Jadi cukup tinggi itu. Jadi memang yang perlu kita perhatikan itu adalah hari pertama kehidupan itu, 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 230 hari di dalam kandungan, kemudian ditambah lagi 700 berapa itu pada usia 1 sampai 2 tahun. Nah, ini yang perlu kita porsi asupan gizi yang harus kita berikan kepada anak-anak sehingga nantinya anak-anak ini bisa tumbuh dengan normal. Itu seperti itu. Nah, kalau kita juga berbicara bahwa ke depan tahun 2045 ini Indonesia ini kan akan mewujudkan generasi emas ya. Nah, kalau generasi emas yang harus memang kita persiapkan baik-baik itu adalah generasi muda. Generasi muda yang nantinya ya tidak terkena stunting, sehat, kemudian cerdas. Nah, ini adalah generasi-generasi penerus bangsa yang harus kita persiapkan dengan baik. Wow. Nah, ini. Nah, dari penjelasan tadi Bu mengenai stunting. Nah, stunting ini sudah mungkin sering kita dengar. Nah, ada juga nih kadang bertanya, apa sih perbedaan dari stunting dan gizi buruk itu sendiri, Bu? Oke. Jadi kalau kita lihat ya, tadi Ibu sudah jelaskan tentang stunting itu. Nah, gizi buruk. Gizi buruk itu kondisi tubuh anak-anak itu yang tidak sehat ya. Tidak sehat betul karena ditandai dengan beberapa tanda-tanda dari tubuhnya. Misalnya tubuhnya kurus ya, kemudian apalagi sakit-sakitan, rewel dan sebagainya, itu tanda-tanda dari rambut yang pirang misalnya ya, itu pertumbuhannya. Nah, kondisinya yang tidak bagus. Nah, kalau stunting tadi sebenarnya anaknya sehat, tetapi itu tadi pertumbuhannya yang tidak normal, tidak sesuai dengan umurnya. Di situ perbedaannya. Nah, kalau gizi buruk ini itu sebenarnya bisa diperbaiki ya, kalau istilahnya ini ditangani dengan cepat, itu bisa diperbaiki. Sama juga dengan stunting itu tadi, bahwa kalau itu diperbaiki dengan cepat itu pasti bisa teratasi. Nah, kalau misalnya gizi buruk, nah kalau dibiarkan seperti itu, ya kemarin-kemarin kan kita mendapatkan informasi bahwa Sulawesi Selatan itu kan adalah lumbungnya beras ya, tetapi ternyata masih banyak masyarakat yang terkena gizi buruk itu kita dapat informasi-informasi dari media-media itu, bagaimana satu keluarga yang ada anaknya yang meninggal karena kelaparan dan sebagainya. Nah, kalau kondisi gizi buruk ini itu biasanya ditandai dengan kekurangan energi protein. Mereka kekurangan asupan gizi mikro dengan asupan gizi makro. Gizi makro itu kekurangan karbohidrat, kemudian kekurangan protein, kemudian kekurangan lemak. Yang berikutnya lagi, kalau dia kekurangan gizi mikro, itu ditandai bahwa anak ini kekurangan vitamin dan mineral. Nah, ini yang banyak terjadi sehingga anak-anak itu menjadi terkena gizi buruk. Kemudian yang berikutnya bahwa
kalau gizi buruk ini tidak ditangani dengan cepat, nah itu akan beralih ke penyakit-penyakit seperti penyakit pada anak-anak, kwashiorkor, kemudian marasmus dan sebagainya. Nah itu memang perlu penanganan yang cepat. Di situ perbedaannya. Jadi artinya stunting dan gizi buruk ini sama-sama harus mendapatkan Ya, perhatian, Bu. sama-sama. Ya, baik, dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, Bu, jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi kami akan kembali. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Sudah di Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi AirDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Ya baik, terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, dan masih dengan tema seputar kolaborasi penanganan stunting pimpinan daerah Aisyah Parepare dan pemerintah kota menuju generasi sehat dan cerdas. Nah tadi sudah dijelaskan mengenai apa sih itu stunting. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya, Bu, mengenai stunting ini, mengapa stunting menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan, dan seperti apa atau bagaimana sih cara mencegah terjadinya stunting ini? Silakan. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang stunting itu untuk berpikir untuk masa depan ya, masa depan negara kita, masa depan generasi kita ya, paling kita berpikirnya bahwa stunting ini harus dicegah dari sekarang. Jadi bukan hanya, dan itu tanggung jawab pemerintah sebenarnya, tetapi bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh elemen yang ada di misalnya satu daerah. Jadi mulai dari pemerintahnya, kemudian tokoh-tokoh masyarakatnya, kemudian tokoh-tokoh agama, kemudian yang lain semua harus berkolaborasi untuk menanggulangi yang namanya stunting ini. Nah kalau di Aisyah sebenarnya itu kita bertolak dari program kerja dari pimpinan pusat Aisyah. Nah ada 10 isu strategis yang dicanangkan, itu salah satunya adalah penanggulangan stunting. Nah dengan dasar inilah kemudian program-program kerja yang ada dari pusat kemudian sampai ke cabang-cabang itu harus diimplementasikan. Nah kalau kita berbicara tentang stunting ini kan masalah kondisi masyarakat kita yang selalu dikaitkan dengan faktor ekonomi, kemudian kemiskinan. Nah kalau Aisyah itu kita berlandaskan pada surah Al-Ma'un, ya, surah Al-Ma'un itu dalam Al-Quran, Ara'aitallazi yukazzibu biddin dan seterusnya. Kemudian surah An-Nisa bahwa janganlah meninggalkan generasi yang yang miskin dalam artian apa? Ya mereka tidak memiliki, miskin ekonomi apa dan sebagainya. Itu landasan kita seperti itu. Nah kalau
program-program yang kita sudah jalankan kemarin itu mulai dari tingkat pusat sampai tingkat cabang itu sudah banyak sekali yang bisa berkaitan. Nah, yang pertama bahwa kalau kita melihat stunting ini juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama tadi adalah pengetahuan ibu yang kurang, kemudian yang kedua pola makan, kemudian perilaku, pola hidup, ya, daripada pola asuh juga itu termasuk itu. Nah, ini yang memang perlu diperhatikan, bahwa kalau kita sudah melihat seperti itu, nah siapa yang akan disasar? Yang pertama adalah orang tua, keluarga yang kita sasar. Nah, yang dilakukan oleh Aisyah itu sebenarnya ada beberapa yang kita sudah lakukan. Yang pertama, yang program-program dari pusat itu ada yang namanya gerakan lumbung hidup, ya. Ada kemudian gerakan Aisyah sehat, kemudian ada pendampingan di komunitas, yang terutama karena komunitas ini adalah akar rumput, ya, yang harus kita ini. Nah, itu yang kita sasar. Kemudian yang terakhir itu yang sekarang dicanangkan oleh Aisyah Pusat juga itu adalah program rumah gizi. Itu yang memang nantinya yang menjadi prioritas atau fokus daripada penanggulangan stunting itu. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, kalau yang kita lakukan di Parepare selama ini, itu kita ada bermitra dengan beberapa ini, ya. Jadi terutama kita bermitra dengan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua bahwa kita bermitra dengan organisasi-organisasi perempuan yang ada di Kota Parepare. Kemudian yang berikutnya adalah bermitra dengan perguruan tinggi. Nah, ini yang memang yang selanjutnya adalah bermitra dengan lembaga-lembaga yang lain yang memang pemerhati daripada penanggulangan stunting ini. Nah, kalau yang kita lakukan kemarin di beberapa tempat itu kita biasanya kita juga beranjak dari kajian-kajian atau riset-riset, ya. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan data bahwa di lokasi ini ada yang terindeks ini, itu biasanya kita lakukan pendampingan. Itu pendampingan. Nah, itu nantinya program kerja Aisyah ke Kota Parepare ke depan itu akan kita lakukan itu. Tetapi yang kita sudah lakukan misalnya ada edukasi, ya. Yang kita sasar itu adalah pengajian. Nah, kalau kita lihat struktur Aisyah itu kan kita ada di daerah, kemudian ada cabang. Di Parepare itu kita ada 6 cabang. Jadi cabang ini semua itu ada pengajian-pengajian bergerak dengan pengajian-pengajian itu menyasar ibu-ibu, kemudian ada TK. Nah, di situ juga ada tempat kita untuk memberikan edukasi ibu-ibu daripada anak-anak itu kita biasa sasar. Kemudian ada rumah sakit. Nah, rumah sakit itu yang kita fokuskan bahwa rumah sakit ini dalam melayani ibu hamil dan sebagainya selalu memberikan edukasi yang baik, selalu memberikan pengetahuan terutama misalnya kepada ibu hamil, ya, apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil. Jadi itu pendampingan itu yang kita sarankan kepada teman-teman yang bekerja di klinik itu supaya selalu memperhatikan itu. Nah, salah satu cara itu yang kita lakukan. Kemudian apalagi yang kita lakukan, ya, pendampingan ASI eksklusif, ya. Ini yang paling penting ini. Iya, ini memang yang paling penting, ya, karena faktor stunting juga itu sangat berpengaruh dengan pemberian ASI eksklusif ini. Nah, memang kita perlu bergerak terus mempromosikan yang namanya ASI eksklusif. Kenapa? Karena memang ASI eksklusif itu yang diberikan selama 6 bulan tanpa makanan-makanan lain itu diberikan kepada anak, dan ini akan menjadikan anak-anak itu menjadi sehat, terutama pada saat anak itu baru lahir, kemudian dia diberikan IMD, inisiasi menyusu dini, itu merangsang agar ibu hamil ini bisa mengeluarkan hormon oksitoksin sehingga nantinya ASINya akan lancar. Nah, kalau ASINya lancar kan itu bisa diberikan kepada anak-anaknya. Tidak usah ibu-ibu yang lain itu berpikir bahwa saya mau kasih susu formula, saya mau kasih madu apa dan sebagainya. ASI saja yang diberikan, dan itu selama 6 bulan itu sudah cukup itu. Asupan gizinya itu sudah cukup untuk bayi kita selama 6 bulan. Jadi tidak usah dikasih air putih apa dan sebagainya. ASI eksklusif saja yang kita diberikan. Dan itu kan sudah di dalam Al-Qur'an itu kita sudah diperintahkan, ya. Di surah Al-Baqarah ayat
232 itu semua ibu itu ya harus memberikan menyusui kepada anaknya, ASI. Jadi tidak ada alasan sebenarnya seorang ibu itu tidak memberikan ASI kepada ibunya, ya itu tadi, kecuali kalau misalnya memang ada penyakit yang berat yang ini ya, sehingga itu dia tidak memberikan ASI itu kepada ibunya. Nah, apalagi yang kita berikan kepada ibu-ibu itu ya, misalnya memperkenalkan makanan pendamping ASI. Itu juga kita berikan itu, bagaimana mengolah makanan yang ada di rumah, tidak usah yang mahal-mahal misalnya, tetapi makanan itu mengandung asupan gizi yang cukup. Nah, itu bisa diberikan kepada keluarga, terutama anak-anak kita. Belajar memperkenalkan namanya makanan yang bergizi, sayur dan buah. Nah, itu sudah sangat membantu itu anak-anak kita untuk tumbuh kembangnya menjadi anak yang sehat. Kemudian yang kita lakukan juga itu ada lomba ya, lomba MPASI itu di tingkat-tingkat cabang itu biasanya kita lakukan itu. Nah, kemudian mendampingi remaja. Nah, pendampingan remaja putri terutama ya, kita biasanya memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, kemudian masalah anemia ya. Nah, ini masalah anemia juga ini memang sangat perlu, karena nantinya itu akan berkaitan juga dengan kelahiran bayi yang stunting. Nah, kalau misalnya remaja-remaja putri ini sudah dibekali dengan keilmuan seperti itu, pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana cara mencegah anemia, ya tentunya pada saat dia nanti siap untuk menjadi seorang ibu, dia dalam kondisi yang sehat. Nah, itu pendampingan itu. Nah, kenapa kita kuat ya, gencar juga untuk mencegah supaya remaja putri itu tidak terkena anemia, karena pada saat dia menjadi seorang ibu nanti, pada saat dia melahirkan, dia akan melahirkan bayi yang BBLR, bayi yang berat lahir rendahnya tidak sampai 2.500 gram itu. Nah, apa dampaknya kalau misalnya anak-anak kita itu lahir dengan tidak normal berat badannya? Nah, itu nanti akan ujung-ujungnya juga ke stunting nanti, yang seperti itu. Nah, apalagi yang kita lakukan itu adalah pendampingan calon pengantin. Nah, ini yang pendampingan calon pengantin. Jadi kalau ada misalnya teman-teman kita yang mau menikah itu ya, biasanya kita bekali mereka seperti ini ya, bekal-bekal ilmu untuk kesehatan. Kemudian nah, ada beberapa juga karena kita kolaborasi dengan perguruan tinggi, PIKES Unpar itu. Nah, itu biasanya mereka melakukan penelitian-penelitian itu di KUA. Ya, mereka mendampingi juga calon-calon pengantin itu. Nah, sejalan dengan program Pak Wali Kota yang kemarin menantang KUA supaya ya jangan diberikan izin untuk menikah kalau mereka belum melalui itu pendampingan untuk pencegahan stunting itu. Dan saya kira ini bagus supaya ada rasa ke calon-calon pengantin itu supaya berusaha keras untuk mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan Pak Wali Kota bilang kemarin itu, kalau salah jangan dikasih dikasih izin, harus ada sertifikat itu, sertifikat bahwa mereka sudah dibekali ini supaya baru diberikan izin seperti itu. Dan itu juga memang sangat penting, Bu, karena mengingat usia untuk menikah saat ini kebanyakan itu anak-anak remaja yang di bawah umur, yang sudah ngebet sekali. Nah, ini juga menjadi pembelajaran buat remaja-remaja, khususnya para ibu-ibu yang akan menjadi calon ibunya nanti, bahwa stunting ini berbahaya, Bu, ya. Stunting ini berbahaya, terutama dalam pertumbuhan anak-anak. Nah, cukup banyak tadi kita mendengarkan program-program dari Asia Kota Parepare, ya, dan cukup menarik, banyak kali. Jadi mungkin pertanyaan selanjutnya, Bu, mengenai apa sih reaksi masyarakat Kota Parepare dengan adanya kolaborasi pemerintah dan Asia mengenai stunting ini? Silakan. Oh iya. Jadi kemarin kita itu ada kegiatan di, kalau tidak salah, kelurahan yang di dekat Lakesi itu. Nah, di sana ada lomba-lomba makanan gizi seimbang. Nah, itu dilakukan oleh Aisyah juga bekerja sama dengan mahasiswa juga ya. Itu bekerja sama di sana. Nah, itu ternyata antusias masyarakat itu cukup bagus itu. Jadi orang-orang tua juga yang biasa kita pada saat pengajian-pengajian kemudian kita berikan ini antusias untuk bertanya. Sebenarnya kalau mereka selalu diberikan edukasi seperti itu insya Allah masyarakat itu akan bisa paham sebenarnya.
Nah, kemarin juga ada penelitian yang bukan penelitian tetapi pengabdian kepada masyarakat yang kita lakukan, yaitu inovasi bendera 1000 HPK. Nah, ini ternyata ada juga masyarakat yang tidak mau anaknya dikatakan anak saya tidak stunting seperti itu. Tetapi makanya kita tetap laksanakan itu, jadi yang terdeteksi stunting anaknya itu kita tempel, misalnya ada bendera di situ yang kita stiker yang kita istilahkan itu bendera 1000 HPK. Jadi nanti di situ kita dampingi, pendampingan sebenarnya yang kita berikan kepada rumah tangga itu supaya itu bisa terhindar dari stunting. Tetapi sebenarnya ya ada juga sih yang tidak setuju dengan seperti itu. Nah, itu yang biasa kita dapatkan di masyarakat. Artinya bukan kita menakut-nakuti atau menjudge bahwa anaknya ini, tapi niat kita itu untuk membantu. Untuk membantu, iya betul. Nah, baik, dan pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Surya Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Ya, baik pemirsa TV Peduli, masih tetap bersama kami dan masih membahas mengenai pimpinan daerah Aisyah Parepare dan pemerintah kota menuju generasi sehat dan cerdas yang berkolaborasi dalam penanganan stunting. Nah, tadi sudah kita dengarkan penjelasan mengenai stunting dan program-program apa saja yang dilakukan pimpinan daerah Aisyah. Nah, untuk program selanjutnya ke depannya ini Bu, seperti apa? Jadi sebenarnya ya kalau kita lihat program-program kerja, tetap kami berfokus pada program kerja pimpinan pusat Aisyah yang sudah diturunkan, dan salah satunya tadi itu fokus kepada penanggulangan stunting. Nah, kalau berfokus kepada penanggulangan stunting, ya rencananya ke depan itu Aisyah Kota Parepare akan membentuk yang namanya rumah gizi. Nah, rumah gizi ini itu merupakan upaya penurunan stunting yang berbasis komunitas.
Jadi nanti ya kami buat satu percontohan dulu, itu akan kami tempatkan di daerah. Nah, setelah ini berhasil itu kemudian akan dianukan lagi ke cabang-cabang. Ya, ini yang nah, apa fokus daripada rumah gizi itu sebenarnya? Yang pertama, nanti ada 7 program kerja yang kita akan canangkan di rumah gizi ini. Yang pertama ada edukasi, ya. Ada edukasi bagi ibu hamil, kemudian ya, ibu menyusui, kemudian remaja perempuan. Itu kami tetap fokus ke sana bersama dengan Naisy Aitul Aisyah, itu adalah anaknya Aisyah. Nah, itu kita selalu bergandengan tangan. Kemudian ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang putri, itu selalu kita bersama-sama untuk melaksanakan ini. Itu pendampingan ini sehingga kolaborasi kerjasama itu akan senantiasa kita gaungkan di Kota Parepare. Kemudian yang kedua adalah ada konseling gizi, kemudian menyusui, ini terutama kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, apa ya istilahnya, asupan ASI eksklusif itu yang memang harus juga kita selalu gencarkan untuk mencapai target pemerintah Kota Parepare capaiannya. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan makanan yang bergizi. Ini yang akan kita tahu bahwa Kota Parepare kan ini luar biasa alamnya ya. Sumber-sumber lautnya itu kita ini tidak kekurangan itu dibanding dengan daerah-daerah lain yang seperti Sidrap yang tidak ada lautnya, Enrekang kan kita itu apa ya, semua ada di Parepare sebenarnya. Sisa ya memang terkadang ada faktor ekonomi yang nah, kalau yang seperti ini masyarakat yang tidak mampu, nah disinilah pemerintah hadir, harus mendampingi mereka yang betul-betul membutuhkan. Dan ya bukan hanya pemerintah tetapi organisasi-organisasi perempuan terutama ya, karena kalau kita lihat di Parepare ini luar biasa banyak sekali organisasi perempuan itu. Nah, itu kita ada kerjasama kemarin, itu ada di ini ya lokus apa ya yang di daerah Bacukiki itu. Nah, di situ kita bersatu itu untuk membentuk rumah apa ya istilahnya di sana. Nah, kemudian apalagi yang kita lakukan adalah pemberian makanan bergizi. Nah, pemberian makanan bergizi itu nanti juga yang kita menemukan beberapa eksplorasi makanan sumber makanan yang ada di Parepare. Misalnya ikan, kita mau olah bagaimana, seperti apa sehingga kalau anak-anak diberikan kalau dalam bentuk ikan saja kadang mereka tidak ini. Jadi cara mengolahnya itu ya, cara mengolahnya menarik sehingga ya anak-anak itu tertarik untuk ini, untuk mengkonsumsi. Kemudian yang berikutnya kita lakukan ada yang disebut dengan lumbung gizi. Lumbung gizi ini seperti misalnya kita melakukan pelatihan bagaimana berkebun toga ya, kemudian menanam sayur-sayuran apa dan sebagainya, beternak dan ini ya, itu saya kira itu yang ini ya, tetapi fokus barangkali supaya bagaimana ibu-ibu itu paham tentang apa yang bisa dimanfaatkan di halaman pekarangannya. Dan yang terakhir itu adalah dukungan keluarga maupun tokoh agama dan masyarakat yang memang harus selalu kita kolaborasi dengan mereka. Ya namanya menuntaskan stunting ini tidak bisa berjalan sendiri. Sekali lagi tidak bisa berjalan sendiri. Jadi semua stakeholder yang ada di Kota Parepare itu harus bersama-sama untuk menuntaskan masalah ini. Dan ya kita tidak mau kalau itu hanya berupa seremoni saja, tetapi harus ada tindak lanjut. Bukan hanya sekali ini setelah itu putus, tetapi itu harus berkesinambungan, berkelanjutan, sehingga ya mudah-mudahan ya kita bisa mendapatkan tahun 2045 itu ya Indonesia menjadi mewujudkan generasi emas ya seperti itu. Nah, dan kita berharap juga Kota Parepare nol untuk zero ya, mudah-mudahan dan mungkin pertanyaan selanjutnya mengenai apa sih tantangan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting ini, Bu? Iya, sebenarnya memang ya banyak, ada beberapa tantangan sih yang kita ini dapatkan ya. Kalau kita berbicara masalah pendanaan itu kan kita tidak berpikir seperti itu. Apapun itu ya ada dana atau tidak ada dana kan itu sebenarnya ya harus kita lakukan. Nah kita yang di sini itu senantiasa berkolaborasi, itu tadi bahwa kita bermitra. Nah selama ini yang kami lakukan itu adalah bermitra dengan perguruan tinggi. Itu sudah cukup sangat membantu mereka karena
ya perguruan tinggi itu riset-riset mereka, kemudian pengabdian-pengabdian kepada masyarakat itu sangat banyak, sehingga ini memang perlu dilirik oleh pemerintah supaya apa yang dihasilkan oleh perguruan tinggi nantinya itu bisa diambil sebagai masukan untuk kota ya, pemerintah, sehingga semuanya ada informasi-informasi semua. Kemudian yang berikutnya bahwa kita berharap bahwa ke depan dinas-dinas yang terkait misalnya itu bisa kolaborasi dengan ya, kalau jadi ada program-program kerja mereka, nggak apa-apa kita di ini saja, bahwa mari kita bekerja sama seperti itu ya. Dan mungkin paling penting yang paling pertama mungkin dari fasilitas-fasilitas kesehatan terutama ini semenjak seorang ibu hamil, ini perlu edukasi bagaimana penanganannya. Iya, itu pendampingan yang ini terutama itu tadi, bahwa pelayanan sebenarnya dari petugas-petugas kesehatan itu juga yang perlu diperhatikan. Kenyamanan daripada pasien itu yang memang sangat diperhatikan. Misalnya di puskesmas mereka datang, ya mereka harus dilayani dengan baik lah, berikan edukasi yang baik. Nah, kalau kita memberikan pelayanan yang seperti itu, tentu masyarakat akan datang lagi, itu suka itu. Datang dengan sendirinya, ya. Daripada kita datang kemudian dilayani dengan marah-marah, enggan, apa dan sebagainya. Nah, ini barangkali yang perlu diubah, mindset itu yang perlu diubah, bahwa kita melayani dengan hati lah. Ya, kalau itu sudah tertanam semua baik di sarana-sarana pelayanan itu, saya kira ke depan ini Kota Parepare itu sudah luar biasa ya. Kita sudah lihat bagaimana pelayanan-pelayanan kesehatan. Yang kami apresiasi itu sebenarnya adalah call center ya. 112 itu luar biasa itu. Kami sangat mengapresiasi itu pelayanannya kepada masyarakat. Selama 24 jam, Bu. Selama 24 jam, betul, dan itu juga kami sudah rasakan itu. Dan memang ini yang harus perlu dipertahankan kemudian ditingkatkan ke depannya. Jadi kembali lagi bahwa bukan hanya pemerintah kota saja, bukan hanya pimpinan daerah Aisyah saja yang harus bekerja, tapi semua stakeholder, komunitas-komunitas yang ada di Kota Parepare, bagaimana caranya untuk mencegah dan menurunkan angka stunting yang ada di Kota Parepare. Dan paling utama mungkin pelayanan di fasilitas-fasilitas kesehatan, terutama mungkin di puskesmas yang bisa diketahui bahwa inilah yang pertama bisa melihat bagaimana pelayanannya kepada seorang ibu hamil, mulai dari hamil hingga nantinya melahirkan. Dan betul. Baik Bu, dan terakhir mungkin sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, mungkin ada pesan-pesan dan saran yang ingin disampaikan kepada pemirsa, silakan. Oke. Jadi sebenarnya kalau kami dari pimpinan daerah Aisyah Kota Parepare itu berharap ke depan, berharap lagi ya, bahwa penanganan stunting ini itu betul-betul harus kita tangani dengan baik. Kenapa? Karena generasi anak-anak ini adalah generasi masa depan. Generasi kalau ini mereka betul-betul diberikan dengan dijaga dengan baik, kemudian diberikan asupan gizi yang baik, ya ke depan nantinya mereka akan menjadi generasi-generasi yang tangguh. Itu semua. Kemudian berikutnya bahwa penanganan di akar rumput itu, komunitas-komunitas itu juga perlu digerakkan. Kemudian istilahnya pelaksanaan kegiatan juga itu jangan hanya seremoni saja. Kalau sudah selesai itu sudah berhenti, tetapi itu ada berkesinambungan terus. Dan yang terakhir bahwa remaja adalah calon ibu yang ke depan, dan itu harus betul-betul diberikan pemahaman-pemahaman sehingga pada saat dia menjadi calon ibu nantinya dia sudah siap, mereka sudah siap. Saya kira itu. Ya baik, dan pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Haniarti mengenai kolaborasi penanganan stunting pimpinan daerah Aisyah Parepare dan pemerintah kota menuju generasi sehat dan cerdas. Dan mungkin terakhir juga saya sampaikan bahwa mari kita membantu pemerintah kota Parepare dalam penurunan angka stunting di Kota Parepare ini, dan kita menuju ke kota sehat dan kota layak anak. Dan mari kita membantu pemerintah kota Parepare dalam pemberantasan atau penanganan angka stunting ini. Dan akhir kata, saya Yusriadi Sugiarto mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.